Satu-satunya legasi politik dari Pak Jokowi yang gagal dibahas oleh publik adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi abaikan tuh menteri-menterinya Jokowi. Mereka ke depan pasti akan tegak lurus pada presiden yang baru. Saya justru ingin melihat bagaimana performa politik Jokowi itu ada di Gibran. Per hari ini Gibran selalu diperbincangkan. Di mana letak dan kiprah politiknya? Soal postur, soal bagaimana penyusunan kabinet, soal audisi calon menteri dan seterusnya. Orang bertanya di mana posisi Gibran. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden terpilih hanya sebatas ban serep, hanya sebatas vote getter untuk memenangkan pertarungan. Setelah pelantikan, posisinya dinilai tidak signifikan. Posisi ini tentu tidak bagus. Oleh karena itu, bagaimana kita ingin melihat ke depan, posisi Wapres secara definitif per tanggal 20, Gibran Rakabuming Raka juga mampu memainkan peran-peran politik strategis, Pak. Bagi saya sudah tidak relevan melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik, enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil, enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budari, enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi, posisinya strategis, orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Bagaimana hubungan politiknya dengan ketua umum partai yang secara senior, secara politik jauh lebih berpengalaman. Ini tentu tidak gampang dalam konteks mengorkestrasi pemerintahan yang akan datang. Saya selalu mengatakan pemerintah 5 tahun ini kan agak jomplang dari segi umur dan segi pengalaman, Bang. Ada yang cukup senior, ada yang bintang 4. Tapi pengalaman politiknya luar biasa. Tapi kita punya wakil presiden, Tori Susei. Dari wali kota Solo nanti wakil presiden, Pak. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas. Bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketimbang kita selalu bicara tentang, wah ini adalah kabinet rasa Jokowi, yang ini sebagai penegas bahwa proyek-proyek mercusuar, legacy, dan treatment Jokowi kepada Prabowo itu akan oke. Saya justru lebih tertarik bagaimana memperbincangkan posisi dan peran-peran Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden definitif di masa yang akan datang. Syukur kalau Mas Gibran ini seperti Pak JK. Saat itu waktu 2004 dianggap sebagai presiden definitif, dengan slogan lebih cepat lebih baik ketimbang SBY yang lebih akomodatif, lebih mempertimbangkan kepentingan koalisi sehingga keputusan-keputusannya tidak cepat. Maka Pak JK saat itu muncul sebagai matahari kembar dengan posisinya yang cukup sentral. Nah, ini yang saya kira menjadi penting, bagaimana membicarakan Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi juga memiliki andil besar, bukan hanya sebatas vote getter. Peran-perannya di masa yang akan datang, mengawal IKN misalnya, mengawal program gizi gratis misalnya, itu kan secara signifikan yang tentu akan kita lihat bagaimana posisi wakil presiden yang saya sebut sebagai warisan politik Jokowi itu untuk disampaikan secara terbuka. Nah, oleh karena itu ini sebagai closing statement, Bang Karni Ilyas, maka di tengah koalisi yang cukup gemuk, koalisi yang cukup gemoy, mestinya ke depan persoalan-persoalan di negara ini selesai. Persoalan ekonomi tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi 5%, tapi 8 bisa 10%. Kita bisa keluar dari kutukan negara middle income trap. Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan selesai. Kalau kita melihat audiensi calon-calon menteri dan wakil menteri, itu adalah orang-orang the best dan top di negara ini, mewakili kelompoknya masing-masing. Dari unsur partai politik, rata-rata ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen partai, mereka the best di partainya. Orang top yang dan jempolan. Mewakili ormas, coba kita lihat ada 2 ormas besar, sekjennya jadi calon menteri, Bang. Saifullah Yusuf, ada Prof Abdul Mukti, terbaik. Kalangan-kalangan profesional sudah kita bisa cek. Ada Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada yang kemudian proposal ahli AI dari China kalau tidak selalu, yang selalu mengulang-ulang statementnya. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita tadi melihat video-video berikut ini tentang mengenai Jokowi ada niat jahat tentang kedepannya isu-isu. Nah, teman-teman, mari kita bahas video-video berikut ini. Pak Prabowo seorang patriot sejati demi untuk menuju NKRI emas di 2045. Hanya Mas Gibran yang layak untuk jadi capresnya Pak Prabowo di pemilu Pilpres 2029. Saya setuju, mengerikan juga Mulyono ini.
Presiden itu dipilih rakyat. Bansos sembako bukan penentu rakyat sudah cerdas. Saat ini yang dibutuhkan rakyat dengan kerja, kesejahteraan, siapapun presiden nantinya nggak masalah, asal rakyat sejahtera, bukan janji kampanye. Nah, betul Adi Prayitno. Nah, semoga rakyat Indonesia bisa berpikir waras, menggunakan logika sehat. Kalau sok-sok Gibran belum mampu dan mempunyai jati diri menjadi wapres, orang lain yang mampu masih banyak. Jangan dipaksa orang yang tidak mempunyai. Yang tidak mampu dipaksa, nanti bisa stres dan gila. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa komentar-komentar di bawah ini sangat begitu menarik. Nah, teman-teman, mari kita masih banyak komentar-komentar teman-teman di bawah ini. Mari kita bahas satu persatu. Nah, saya berdoa sehat dan semangat. Rakyat bersama Bapak. Lindungi rakyat kita, Pak. Kasihan saya kalau melihat demo. Selalu melindungi umat yang benar. Nah, benar itu, Bung. Nah, Pak Prabowo, lindungi Pak Prabowo dari hal-hal buruk. Semoga sehat terus. Hati-hati Pak Prabowo, jangan sampai ditikam dari belakang. Nah, ntar lagi jangan dipilih aja. Nah, semua apa yang terjadi di bumi hanyalah Allah yang tahu. Maha menegur apapun ambisi manusia, bila Allah tak menghendaki kita akan sia-sia. Nah, kok rasanya tidak mungkin? Paling tidak 1 periode wapres bersama Pak Prabowo dahulu. Pak Presiden harus ekstra hati-hati. Nah, teman-teman, di sini katakan tenang, rakyat udah pada cerdas, nggak bakalan milih Samsung. Masih ada KDM Pak Anies. Mereka orang-orang yang siap mimpin NKRI ini. Pak Prabowo tegaskan mazulkan Gibran secepatnya, biar masalah di NKRI ini cepat selesai. Begitu juga Jokowi. Nah, teman-teman, di sini kita melihat sama saja siapapun pemimpinnya tidak ada yang bisa kita andalkan. Nah, teman-teman, komentar di bawah ini adalah salah satu motivasi buat pemimpin kita, atau juga begitu juga untuk menuntut kejahatan di NKRI ini. Nah, teman-teman, di sini katakan lindungilah Pak Prabowo selama 24 jam. Sehatkanlah dan panjangkanlah umurnya. Amin. Nah, heran kok orang nurut mau sama si Jokowi ini. Nah, mazulkan Gibran segera biar masalah di negara ini cepat terselesaikan dan masalah juga nggak ada lagi. Nah, mazulkan juga yang banyak omong itu. Nah, senior bintang 4 Gibran bintang Taicho. Cerdas enggak, memihak bijak, tegas, kritik membangun. NKRI harga mati, artinya NKRI tak berharganya, seharusnya NKRI jaya. Nah, Gibran melindungi koruptor. Nah, kami rakyat tidak akan milih kalau fungsinya jahat sama rakyat. Kejauhan mengamati, kalau pengamatan Jokowi itu nggak punya rencana, kalau jauhan biasa-biasa aja, cuman yang anti Jokowi aja yang curiga. Setuju, emang gak ada lagi yang lebih baik, sama banyak anak bangsa yang lebih mementingkan kekuasaan daripada ilmu dan kepintaran. Nah, waktu debat anak kemarin bisa dikenal Tom Lembong bidang di penjara. Nah, tenang, Rasu dipilih Gibran cuma buat alat politik Pak Jokowi. Waduh, ngomong apa? Kami rakyat tetap melindungi penerus Pak Jokowi dan saudara-saudara. Pengamatan mohon jangan mengadu domba Presiden Prabowo dengan mantan Presiden ke-7 Jokowi. Ingat bahwa kemenangan Presiden Prabowo kontribusi dari Jokowi.
Jokowi jangan dipercaya. Nah, makanya kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia jangan mau dibohongi dan tertipu lagi oleh saudara-saudara dan Jokowi. Keluarganya cukup satu kali saja negeri ini kita bisa dibohongi dan tertipu daya oleh saudara dan antek-anteknya Jokowi. Nah, teman-teman, di sini dikatakan serahkan dan rakus sembako mahal. Kerjaan sudah raja korupsi. Nah, hidup Pak Adi, Pak Anda hebat, tidak menjadi penjilat seperti antek Jokowi. Orang tak tahu malu, dia nggak bisa apa-apa, makanya ngolot bela orang lain. Tunjukkan dong kemampuan diri, jangan jadi penjilat, memalukan sekali. Presiden terbaik ke-7 abad Jokowi Dodo. Jika masa yang datang masih ada rakyat yang masih memilih alang dugungnya, kita bisa melihat kepemimpinan Gibran. Ditanya A, dijawab C. Kamu itu buat tuduhan yang bukan-bukan. Kamu disuruh nenek megaya. Apa yang diharapkan pada anak yang komunikasinya aja nggak karuan? Wapres hanya dipaksakan oleh bapaknya. Yang difikirkan hanya gimana rakyat bisa memilihnya. Kembali pada pilpres yang mendatang. Jadi tipuan daya yang dilakukan Jokowi dan Gibran ini sangatlah membuat kita penasaran akan kelanjutan lainnya. Nah, tapi percuma, dari dulu sering diusulkan agar dimasukkan, tapi Jokowi udah jadi sok-sok kesana kesini supaya Gibran nanti bisa nanti digantikan oleh Gibran. Capres manapun yang duduk tukang nyindir dan pembenci hanyalah jadi pecundang. Kita semua tolak kalau Gibran calon presiden, mengingat Amerika aksa serang Indonesia. Nah, teman-teman semua, di mana di sini katakan pokoknya Gibran sebagai wapres harus dicopot dan dipenjarakan, Jokowi harus diputuskan. Mandirilah dengan langkah pribadi Prabowo sebagai presiden. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa di mana Adi ini membuka sebuah isu tentang mengenai kewaspadaan tentang Pak Prabowo ini, bahwa geng Solo ini mempunyai target lain. Nah, bisa jadi Gibran ini bisa jadi mau nanti menyalonkan jadi wapres. Nah, teman-teman, mungkin masih banyak video-video berikut ini, mari kita saksikan. Sekian channel kita hari ini, jangan lupa tetap tonton NKRI harga mati.